TTG Development Series yang keempat ya. Teman-teman ada yang ikut nggak dari yang sesi 1, 2, 3? Boleh dong, saya pengen tahu. Ini sambil kita menunggu beberapa peserta, saya mau sapa-sapa dulu nih. Saya mau ucapkan terima kasih yang sudah on cam hadir tepat waktu on cam dengan Ibu Revi. Bu Revi itu kakak Revi lah ya, kakak ya kan masih muda, kita kan sama-sama masih muda ya. Kita kan sama-sama pembelajar. Oke, terima kasih. Kak Revi dari mana Kak Revi ini? Saya dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kak. Masya Allah, jauh kali ya. Iya. Horas ya. Horas, tapi aslinya orang Surabaya sih. Orang kampung Kak Rani itu. Orang kampung Kak Rani itu. Kakak Rani, apa kabar, Kak? Baik, Kakak Rani, alhamdulillah. Kakak nggak buka kamera ya, Afwan ya? baiklah, tidak apa-apa. Yang penting Kak standby Rani, hadir miss ya, you, Kak. Kak Rani. Iya, alhamdulillah ketemu sama Kak Revi. Teh Iis, semakin cantik. Halo. Oke, Halo, siapa lagi nih? Assalamualaikum Kak Rani, Kak Revi. Ada Mbak Mila yang sudah on cam. Mbak Mila, kemudian yang lain karena masih lumayan ini alhamdulillah masuk-masuk terus ya. Oke, selamat pagi Mas Gio di chat katanya. Teman-teman, pada hari ini semoga teman-teman diberikan kesehatan semuanya ya. Oke, teman-teman, untuk memulai acara pagi ini alangkah lebih baik kita berdoa dulu sama-sama. Kita berdoa sama-sama semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini sesi belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan sekali lagi tadi karena ada yang baru masuk, ada yang baru datang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Silahkan reaction-nya. Untuk yang tidak on cam, boleh kasih reaction dong, love atau jempolnya bahwa teman-teman standby, siap untuk belajar. Oke. Yang bisa Siap, Kak. Halo? Oke, teman-teman mohon maaf sepertinya barusan saya terpental ya. Saya jadi ngomong sendiri. Iya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Nah, boleh dong sekarang dicek-cek sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Teman-teman dari mana saja? Tadi sudah ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari mana lagi? Silahkan. Tangerang. Tidak apa-apa, yang sinyalnya kurang bagus. Dari Depok. Tangerang, dari mana lagi silakan? Boleh di-chat? Wah, Lampung, Jakarta, Pekanbaru, Palopo. Masya Allah, jauh sekali. Di Palopo sudah agak siang mungkin ya. Depok, Bekasi, ini paling jauh ini Bekasi. Dari Blora, wah Magelang. Terima kasih, senang sekali. Kalimantan Utara, selamat datang Pak Christian dari Malinau. Kemudian dari mana lagi? Oke. Wah, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Sleman, apa kabar? Mas Agung. Senang sekali ya kita satu Indonesia berkumpul di sini. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta TTG Trainer Development Series 2023. Oke, ini adalah salah satu program dari Tempa dalam rangka pengembangan potensi trainer dan edukator di Indonesia. Jadi yang akan berbicara di sini adalah para alumni-alumni dari Tempa Trainers Guild. Nah, di sini mentor kami adalah Dr. Indrawan Nugroho. Jadi program ini diprakarsai oleh Dr. Indrawan Nugroho. Mungkin teman-teman juga sudah menyimak beliau ya, banyak
video YouTube-nya, yang sudah nonton, yang sudah mungkin sering bahkan ngikutin. Nah, kami ini adalah murid-muridnya beliau. Nah, tempat ini hadir harapannya bisa menjadi bagian dalam memberikan kontribusi dan derma ilmu dan solusi atas isu persoalan-persoalan secara meluas terhadap negeri ini. Insya Allah ya, amin. Nah, para alumni program tempat ini akan berbagi selama 1 bulan, yang sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin ya. Jadi ini adalah yang keempat. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir, yang baru ikut di seri yang keempat ini adalah pertemuan keempat. Dan nanti kira-kira berakhir sekitar 12 Februari ya. Nah, para trainer ini berasal dari berbagai macam background dan pengalaman yang sudah teruji di dalam memberikan solusi bagi customer-nya masing-masing. Dan mari jadikan manfaat mari kita manfaatkan semaksimal mungkin selama kurang lebih 90 menit ke depan bersama saya, dan nanti ada pembicara kita pada hari ini. Jadi teman-teman sudah siap dengan hati yang fokus, antusias untuk menggali sebanyak-banyaknya ilmu dari narasumber yang sudah bersedia untuk menerjemahkan waktu dan ilmunya pada pagi. Oke, dan besar harapan kami, tempat Trainers Guild adalah agar para peserta yang hadir hari ini bisa mendapatkan manfaat seluas-luasnya dari program ini sehingga bisa memberikan dampak positif bagi peserta dan masyarakat di sekitarnya. Baik, teman-teman, tadi sudah kita kenalan dari mana sudah hadir ya, banyak sekali. Oke, dan alhamdulillah ada sekitar 41 dan insya Allah nanti akan terus hadir lagi. Baik, kalau begitu kita langsung sambut saja pembicara pada hari ini siapa? Tadi kayaknya udah ada yang sapa-sapa. Siapakah pembicara hari ini yang sudah hadir di ruang hari ini? Sudah tampak ya. Beliau adalah Teh Iis Antea Laksmi. Beliau adalah seorang coach dan beliau adalah seorang ibu yang lembut, telaten. Dan nanti Teh Iis akan memperkenalkan diri langsung sesuai dengan temanya pada pagi hari ini. Career transition from accountant to trainer. Jadi beliau akan bercerita dulunya apa sih sampai bisa menjadi seorang trainer dan coach pada hari ini. Dan bagaimana perjalanan beliau, galau-galaunya gitu ya, journey-nya. Baik, kita sambut saja Teh Iis Antea Laksmi. Silahkan Teh Iis untuk memperkenalkan diri. Terima kasih hatur nuhun Teh Nina, sesama orang Sunda, besti saya di angkatan Tempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Waalaikumsalam. Akang Teteh, kakak semua, senang banget pagi ini bisa berada di sini tengah teman-teman semua. Walaupun saya juga rajin ngikutin sesi-sesi sebelumnya, 3 trainer coach ganteng sebelumnya, dan kebetulan saya satu-satunya perempuan di sesi TTG series yang sekarang. Walaupun banyak perempuan-perempuan cantik mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bareng-bareng di sini belajar lagi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Insya Allah pagi ini kita akan belajar bareng. Hari ini adalah sesi keempat dari rangkaian TTG Development Series. Kemudian mungkin teman-teman masih ingat 3 sebelumnya sudah mendermakan berbagi pengalaman belajarnya kepada kita semua. Dan hari ini izinkan saya berbagi pengalaman perjalanan dan pengalaman belajar saya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pagi ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, walaupun mungkin sebagian di sini tidak semuanya profesinya akuntan, tidak semuanya pengen jadi trainer, tidak semuanya memiliki kegelisahan yang sama. Tapi mungkin juga ada yang memiliki kegelisahan tentang ingin berpindah profesi, atau mungkin pengen pindah bidang, atau mungkin juga yang sedang di rumah, mama-mama yang di rumah juga ingin memiliki profesi baru, atau ingin mengejar passion, panggilan jiwa. Mudah-mudahan sharing pagi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalaupun ternyata tidak ada yang sama, tapi harapannya bisa mengambil insight-insight yang bisa dimanfaatkan untuk teman, keluarga, tetangga, atau siapapun di teman-teman yang ada di sekitar teman-teman. Baik, kita mulai belajarnya, siap? Siap, Kak. Siap, Kak. Teh Nina kelihatan kah? Atau setengah? Teh Iis, masih setengah Teh Iis, kenapa ya? Nah, ini udah oke.
Ini aman. Oke. Aman, Teh. Jadi dulu saya seorang akuntan teman-teman di salah satu perusahaan grup Astra di Jakarta, PT Astra Honda Motor, dan mungkin di sini ada teman-teman Astra atau Astra Honda Motor barangkali. Dan waktu itu saya bekerja kurang lebih 10 tahun lebih. Kemudian di tahun ke-11 saya memutuskan untuk resign dengan perjalanan yang panjang. Tekniknya suara saya aman atau sendat? Aman, Teh, aman. Clear. Dan nanti kita lihat ceritanya seperti apa. Kemudian setelah itu saya mulai bergabung. Pengennya sih nganggur dulu, belajar dulu sambil belajar, sambil melihat-lihat, mengobservasi. Kemudian ada teman saya di Pemimpin Indonesia mengajak bareng-bareng dan akhirnya aku bergabung di Pemimpin Indonesia sebagai associate coach-nya. Kemudian di PT Maxima Indonesia waktu itu karena dekat sama rumah akhirnya join juga sehingga tidak mengganggu balance life. Kemudian sekarang setelah mengukuhkan diri di bidang ini akhirnya bergabung dengan True Love PT Josie Learning Center dan sebagai life transformational coach dan trainer saat ini. Dan sebelum menjajaki dunia ini, saya banyak belajar di beberapa tempat dan beberapa certified yang saya ambil seperti coaching, NLP, neurosemantik, dan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat, nanti kita bisa berbagi berikutnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya perjalanan transisi? Nah, sebelum aku mulai di sini, adakah yang pengen berpindah alih profesi? Ada? Kalau boleh tahu? Adakah Ada yang yang raise sedang hand, Teh Is? galau? Raise hand. Oh, tadi kayaknya Kak Milah Iya. itu waktu kenalan, Teh. Baru lagi? Oh, oke. Sudah tutup lagi, baik. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai nih, adakah dari sini teman-teman semua yang sedang mengalami kegundahan, kegalauan, dan pengen alih profesi, atau mungkin bingung pengennya apa, tapi lagi nggak betah sama profesi sekarang? Ada. Oh, tadi yang Kak Mila yang lagi. Ada, lebih ingin memantapkan jadi trainer. Ada. Sekarang apa Kak Mila profesinya? Yang lain teman-teman ada? Atau mungkin mama di rumah, full time mommy, tapi ingin menjadi pebisnis, ingin jadi wartawan, ingin punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, ingin berkarya, tapi bingung mulainya dari mana. Ada? Ada Teh ingin jadi. Baik teman-teman, terima kasih jawabannya. Dalam pergulatan pikiran saya, jadi perjalanan ini tuh nggak dimulai dalam waktu singkat, teman-teman. Awalnya keputusan ini untuk beralih profesi sebagai coach dan trainer yang bahkan mungkin ini benar-benar baru buat saya, karena saya lulusan accounting, dulu saya seorang lulusan ekonomi dari UI, dan kemudian kerja sebagai divisi accounting. Kok tiba-tiba awalnya tuh di tahun kelima saya mulai ngerasain kebosanan. Jadi kalau di tahun kelima bekerja mungkin teman-teman ya mulai-mulai bosan, mulai-mulai jenuh. Tapi kupikir itu sesuatu yang biasa aja. Yang namanya kerja pasti ada bosan. Yang namanya kerja pasti ada jenuh. Kurang lebih itu tahun 2010-an, udah ketahuan banget umurnya. Di-trigger oleh kebosanan tadi atas rutinitas kerjaan, pergi gelap, pulang gelap, bosan sama aktivitas dan pekerjaan sebagai staff accounting. Kalau teman-teman di sini ada staff accounting itu kerjaannya cuma ngeliatin angka, terus jarang banget ketemu orang. Kalaupun ketemu orang ya cuma meeting. Yang kerap kali ngelakuin kerjaannya tuh clerical, kayak input data, masukin harga, kemudian laporan keuangan, kemudian paling ke lapangan itu adalah stok omna, mungkin teman-teman kalau ada bagian accounting. Dan jarang banget interaksi sama orang, kecuali meeting atau gosip. Ya aku pikir yang namanya kerja pasti ada bosen sama jenuhnya. Tapi saya tetap berusaha tuh teman-teman, karena kan butuh gaji, apalagi kerja di perusahaan yang benefitnya waktu itu bergengsi. Kala zaman saya dan mama saya bangga bisa langsung kerja di situ lulus kuliah. Dan saya bertahan sampai tahun ke-10, bayangkan.
Tapi ternyata di tahun ke-10 saya nampaknya nggak tahan lagi dan berdampak kepada perilaku saya yang seringkali males-malesan, nggak punya motivasi, nggak punya antusias, tiap hari kesiangan. Jadi kalau di sana karena bareng sama teman-teman pabrik yang memproduksi motor, karena perlu jam 7 saya seringkali datang 8:30 dan tiap hari dipanggil sama atasan. Dan itu hampir tiap hari. Padahal walaupun udah kesiangan ngelihat meja tuh kayaknya pengen cepet pulang. Aduh, udah hawanya udah males banget. Nggak ada semangat. Gimana sih, lemes aja tiap hari. Dan akhirnya seringkali bergosip, nyalain keadaan, merasa tersiksa, males kalau dikasih kerjaan. Dan setiap hari bawaannya gelisah, cemas. Aduh, gue gimana nih, pengen apa ya? Kenapa sih gue kayak gini? Aduh, males banget deh dikasih kerjaan. Bingung mau gimana, pengen apa, dan bagaimana. Karena rasa-rasanya kalau saya pindah, saya juga nggak tahu mau pindah ke bagian apa. Saya nggak tahu waktu itu sukanya apa, karena taunya cuma accounting aja. Bahkan belum ada yang namanya tes bakat, waktu itu belum kenal, belum ada coaching, belum ada trainer motivasi, belum belajar hal-hal seperti itu. Dan mungkin teman-teman saat ini ada nggak yang mengalami entah kebosanan, kegelisahan, kebingungan, maunya apa, jenuh, dan nggak tahu harus bagaimana. Dan kemudian akhirnya dalam pergulatan pikiran saya yang sering mondar-mandir, nih saya pikir kalau terus di sini, saya mau ngapain ya? Karena orang lain melihatnya menjadi orang yang seperti zombie aja. Tiap hari cuman jadi toxic people, dan atasan pun ngelihatnya, nih anak males banget sih kerja, maunya apa? Lu maunya apa? Tiap hari kesiangan, tiap hari gosip, tiap hari ngomongin, kerjaan juga nggak bener, terus maunya gimana? Adakah yang mengalami atau mungkin bahkan bawahannya timnya saat ini ada? Kalau saya terus-menerus di situ, teman-teman, bayangkan udah bertahan sampai tahun ke-10. Andaikan saya terus-menerus di situ, tahan lagi sampai tahun ke-11, ke-12, ke-13. Saya pikir saya akan terus-menerus bermotivasi. Dampaknya. Dan akan berdampak kepada kesehatan mental, gelisah, dan bahkan ketika itu saya mengalami insomnia. Dan setelah saya lihat saat ini kalau saya survei beberapa teman, beberapa customer juga mengalami hal serupa ketika mengalami burnout dan merasa jenuh yang sangat dalam pekerjaannya, namun nggak tahu jawabannya, akhirnya berdampak kepada demotivasi, mental health terganggu, karena cemas, gelisah, nggak suka, merasa tersiksa, dan akhirnya menjadi loser dan nggak perform dalam pekerjaan. Karena pekerjaan ya dikerjain ya udah sesuai kewajiban aja, that's all. Dan akhirnya menjadi seorang victim yang cuma nyalain atasan, nyalahin temen gara-gara dia nih, gue jadi males gara-gara kantor ini, lingkungan toksik ini, akhirnya aku jadi kayak gini, akhirnya gue jadi kayak gini, akhirnya lo jadi kayak gitu. Dan orang-orang yang seperti ini mungkin sejenis saya kala itu akan memiliki karir yang mandek. Dan setiap harinya akan menjadi like zombie, damaged people yang nggak ada ruhnya, nggak ada jiwanya, ya seperti zombie berjalan. Dan hidup akhirnya meaningless. Buat apa? Cuma nyari duit, kita butuh duit, tapi ada sesuatu yang kosong, yang nggak tahu. Ya cuman kewajiban aja, aku butuh uang buat hidup, that's all. Kalau uang banyak mungkin nggak perlu kerja. Dan untuk perusahaan dampaknya menjadi toxic employee, karena seseorang yang seperti ini, demotivasi, loser, victim, psikogosip, ngomongin orang, dampaknya jadi toxic employee. Dan akhirnya vibes-nya ke lingkungan pun akan ikut-ikutan, akan sama. Kepada teamwork pun akan nular, karena vibes itu jadinya nular. Dan akhirnya timnya nggak ada performance. Sementara kepada biaya, fixed cost cuma gaji doang. Dan profit
boro-boro profit menjadi fixed cost. Dan andaikan karyawan jenis saya saat itu diteruskan, dampaknya perusahaan akan begitu. Dan kalau itu menular ke seluruh karyawan yang lain, jadinya perusahaan akan menjadi environment yang toxic. So ketika kegalauan itu hampir 5 tahun insomnia, akhirnya saya bingung ngapain, belum ada motivator, coaching, apalagi zaman sekarang kan teman-teman tinggal klik Zoom udah ada TTG series, klik Zoom udah ada launching Tempa, klik Zoom udah ada seminarnya siapa, IG sudah ada. Kalau zaman aku dulu belum ada teman-teman. Jadi waktu itu nggak tahu belajarnya kemana, nanyanya sama siapa. Mentok, nelfon siapa dikiranya, ih apaan sih lu, nelfon ini malu, nelfon itu malu. Akhirnya waktu itu aku baca buku untuk mengisi kemagabutan di meja. Dan ada di dalam sebuah buku yang saya baca, waktu itu mungkin teman-teman tahu tren saat itu 7 tahun lalu, tren bukunya Suhardono, Reni Suhardono tentang passion. Di situ dibilang, kalau ketika kita mengalami sebuah situasi yang membuat kita mentok, bingung dalam pekerjaan, maunya apa, coba deh pilih 3 hal, dia bilang. Lu bertahan, mutasi, atau resign. Kita juga udah tahu sih sebetulnya pilihan ini. Tapi entah kenapa seringkali udah tahu 3 pilihan ini, tapi masih aja bingung, sehingga berputar-putar aja terus di situ. Kalau bertahan, bertanggung jawab dong atas paket resikonya. Kan lo yang pilih, kata dia. Lo yang pilih kerja di situ, lo yang makan gajinya, lo yang makan bonusnya, benefitnya, tapi masih ngeluh juga di keluar, bahkan cerita, bos gue nyebelin, lingkungan gue toksik, gue gak suka sama perusahaan gue, tapi tetap makan dari gajinya, tapi lo tetap bertahan. Kalau lo bertahan, ya ambil dong paket resikonya. Dia bilang gitu. Berdamai sama keadaan, sama yang lo gak suka, karena lo udah pilih dan memutuskan tetap di situ. Oh, oke, gitu ya. Tapi kan aku tetap nggak bisa nerima kemuakan ini saat itu. Bahkan ngerjain kerjaan yang clerical itu rasanya nggak ada tenaganya gitu, nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya. Ngesot ngerjain. Kemudian yang kedua mutasi. Kalau nggak suka di bagian itu, di kerjaan itu, nggak bisa accounting, ya udah mutasi. Kemana? Ke bagian yang disukai. Sukanya apa? Waktu itu aku pikir-pikir sukanya apa ya? Ya ketemu orang, marketing kali. Tapi enggak juga sih, karena nggak suka jualan. Ngomong, ngajar kali. Apa ya? Karena belum mengenal diri. Tapi kalau seorang karyawan yang kayak tadi jenisnya, kerjanya males-malesan, sukanya gosip, toxic people, toxic employee, kira-kira orang lain lihat nggak perilaku kita? Ketika kita mengajuin mutasi ke bagian lain, misalnya waktu itu, oh mungkin aku perlu mutasinya ke internal development. Di situ kayaknya orang-orangnya positive vibes. Apakah iya mereka mau nerima? Kalau yang mereka lihat adalah sejenis karyawan yang males-malesan, bahkan tiap hari kesiangan, ngerjain aja nggak ada nyawanya, seperti zombie berjalan. Apa ya gitu mereka mau nerima? Walaupun di pikiran kita, ya gue tuh punya visi, misi yang keren, gue punya passion, tapi orang lain melihatnya perilaku. Jadi ketika mutasi dengan pengalaman yang minim, dengan perilaku yang minim tadi, bahkan toksik, apa iya orang lain menerima, bagian lain menerima, dan apakah punya skillnya, punya nggak ya? Dan sadar, kayaknya enggak. Orang lain melihatnya nggak mungkin mau nerima. Terus waktu itu resign. Kalau resign mau kemana ya? Apa iya mau jadi bagian akunting lagi gitu dengan kerjaan yang clerical tadi? Perusahaan mana
Apa iya perusahaan itu mau nerima dengan, apa iya aku sendiri mau mengikuti prosesnya seperti dari awal lagi psikotes, tes, bahkan masuk AHM ketika itu prosesnya lama banget. Mungkin ada tuh 10 tahapan proses, mulai dari psikotes lah, wawancara A, wawancara B, melalui prosesnya lagi setelah 11 tahun bekerja, 10 tahun bekerja. Dan mulai lagi dari nol. Ada nggak perusahaan yang sesuai benefitnya yang sama? Ada nggak perusahaan yang mau nerima dengan skill dan kompetensi yang saya atau kita miliki? Jadi mikir-mikir lagi, apa iya mau resign, mau kemana? Bener nggak ya resign? Oh, galau. Bertahan, nggak mau. Pindah, nggak ada yang terima. Belum tentu ada yang terima. Dan belum tentu juga betah sesuai yang kita mau. Resign, ya prosesnya banyak. Pernah mengalami, atau mungkin timnya bertahan nggak mau, mutasi juga bingung, resign juga masih galau. Apa iya pasangan kita mau nerima? Apa iya pasangan kita mau menunggu proses resign, kemudian apply, diterima atau enggak? Karena prosesnya panjang. Di antara ini saya sendiri saat itu bertahan, mutasi atau resign. Ini berputar-putar selama 5 tahun kedua, dan akhirnya dampaknya selalu berputar-putar dalam jebakan situasi yang sama. Mungkin sebagian teman-teman pernah nggak bingung nih pilihannya A, B, atau C? Di antara kebingungan itu seringkali memakan waktu yang banyak. Curhat ke teman A, curhat ke teman B, curhat ke guru C, curhat ke mentor, curhat terus aja muter. Gak kerasa waktu udah bertahun-tahun. Dan masih aja setiap ketemu persoalannya itu terus. Berputar-putar dalam jebakan situasi yang sama, keluhan yang sama, kegelisahan yang sama, rengekan yang sama. Persoalan yang sama. Ketemu masih itu lagi. Orang jadi bingung mau lo apaan. Dan aku berputar-putar dalam jebakan situasi yang sama 5 tahun kedua. Sebelum tahun ke-10 itu aku memutuskan, yes, I'm firm. Aku resign, tapi bukan pindah perusahaan. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh chat. Dalam perenungan panjang itu, ribuan malam kegelisahan, ratusan malam insomnia, dan saya membaca akhirnya banyak buku. Jadi di meja saya itu banyak tumpukan buku, karena waktu itu tadi belum ada kelas-kelas motivasi, belum. Tumpukan buku, dan dari buku-buku itu mulailah ada secercah cahaya. Oh, ini tuh bukan tentang gue yang males nih. Ternyata aman. Gue bukan toksik nih. Aman. Ternyata ini adalah tentang passion. Waktu itu sedang marak-maraknya tentang passion. Follow your passion. Kejar passion kamu, kejar panggilan jiwa kamu. Jadi waktu itu lagi marak. Tapi nggak tahu mau gimana ya. Aku mau kemana ya? Ini kan accounting. Terus kalau mau ngejar passion mau apaan? Mau jadi apa? Karena 10 tahun menjadi akunting, kemudian kuliah 5 tahun, 4 tahun menjadi ekonomi, nggak tahu bidang lain apa. Walaupun berjalannya waktu, ternyata itu bukan tentang itu doang. Bukan hanya tentang passion. Ternyata tentang pencarian diri. Yang baru belakangan paham, dan teman-teman mungkin di usia 27, 22, yang sekarang teman-teman mengalami, tentang quarter life crisis yang aku alami di usia itu. Karena waktu itu aku usianya 25-an. Sekarang wajah 25-an juga. Masih mirip-mirip. Jadi tentang apa sih makna keberadaanku? Waktu itu pernah bertanya dalam kegelisahan di kerjaan yang sering gabut gitu, suka nanya sama diri sendiri, Tuhan, buat apa sih gue diciptain? Kenapa sih aku ada? Gitu. Tapi nggak tahu nanyanya sama siapa. Kenapa sih gue gini-gini banget? Apa iya hidup tuh cuma cari duit gitu? Andaikan gue warisannya triliun akan kerja deh. Apa iya gitu diciptain tuh buat cari duit gitu? Sereceh itukah gue, Tuhan?
dalam renungan tuh sering banget mikirin itu. Dan kalau nanya sama mama, udah ada yang durhaka banget. Waktu itu nggak tahu, belum ketemu yang namanya neurosemantik, belum ketemu yang namanya coaching. Jadi merasa, aduh gue aneh banget nih jawabannya, kemana nyarinya. Dan setelah berjalannya waktu nih teman-teman, yang mungkin saat ini sedang nyari tentang passion gue apa, pengen cari passion, pengen kerja tentang passion. Lebih dalam lagi ternyata bukan tentang itu. Walaupun saat itu aku berusaha, oh ini aku passion. Aku cari nih passionku apa, sukanya apa. Aku cuman inget ketika itu, oh ternyata gue tuh senengnya dengerin curhat. Dengerin curhat, dan waktu itu mau kuliah psikologi nggak jadi, karena kata mama harus kuliah ekonomi. Kalau kuliah ekonomi itu banyak uangnya, banyak perusahaan yang mau. Ada nggak teman-teman yang jurusan yang nggak sama, nggak sesuai yang dimau, dan dipaksa mama? Kata mama waktu itu, ya udah masuk aja. Ternyata baru kerasa di tahun ke-11 mengalami quarter life crisis, merasa dalam persimpangan dan nggak tahu bagaimana ke depannya. Baru paham bahwa ketika berdebat sama orang tua atau pasangan, enggak, gue tuh nggak suka kayak gini, kerjaan kayak gini tuh nggak suka. Jurusan ini tuh nggak suka. Nggak bisa dipaksain. Karena ada sebuah personal truth dan political truth, objective truth yang berbeda. Jadi menurut personal truth saya tuh sadar saya nggak suka sama kerjaan ini. Kata ekonomi nggak suka, aku nih nggak suka. Kata mama, kuliah yang ini. Mama mau udah tahu, ini tuh gampang. Nanti nyari kerjaannya, perusahaan banyak kalau ekonomi mah, Dek. Tapi nggak bisa, kenapa sih mama nggak ngerti-ngerti? Aku pengennya gini, psikolog. Nah sih psikolog kerjaannya ngapain? Ketemu orang-orang yang curhat, liar nanti kamu stres. Akhirnya nurut. Setelah cerita tentang ini, ternyata ada yang namanya personal truth menurut kebenaran kita yang dipengaruhi oleh bias kita, karena kita sebagai manusia memiliki personal bias yang dipengaruhi oleh cognitive distortion. Cognitive distortion itu adalah bias pikiran, bahkan cognitive distortion ada 17 yang mempengaruhi cara pikir kita. Cara pikir kita yang memiliki bias yang nggak bisa kita paksain sama orang. Mah, semua orang juga tahu. Generalisasi. Mama juga generalisasi. Dek, semua orang juga tahu jadi ekonomi. Mah gampang kerjaannya. Setiap orang memiliki personal bias, dan personal bias itu ketika kita paksain, jadinya berantem. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami serupa. Ketika ingin mengejar sesuatu yang berbeda, kata pasangan, aduh mau ngapain sih di situ? Janganlah resign. Ngapain sih ngejar panggilan? Udah yang bener, cari uang aja. Kita kan butuh buat sekolah anak, buat masa depan. Ngapain ngejar sesuatu yang nggak pasti? Ada sesuatu yang nggak bisa kita paksakan ke orang, dan ketika berantem jadinya konflik. Dan saat itu tantangan terberat saya adalah orang tua yang sudah bertahun-tahun bekerja keras, kemudian membiayai kuliah, harapannya bekerja di perusahaan besar dan udah aman, ngapain keluar? Kalau pasangan saya, suami saya waktu itu, anak kita baru menikah, ya udah bebas, yang penting jangan banyak ngeluh juga kalau udah pilih itu. Karena nanti ngeluh lagi, marah lagi, nggak suka lagi. Ada sesuatu yang kita nggak pernah bisa jelaskan kepada orang lain seperti apa yang kita pikirkan dan rasakan. This is personal truth. Sementara kalau political truth adalah sesuatu yang kurang akurat tapi dianggap oleh publik sebagai kebenaran. Misalnya, Jokowi kerjanya nggak benar. Enggak, Jokowi mah keren. Political truth, sehingga sesuatunya kurang akurat karena nggak ada data juga berdasarkan media sosial, berdasarkan omongan media sosial atau komen-komen di media sosial, sehingga dianggap kebenaran oleh publik. Sebagian orang dianut itu
Halo, Teh Iis? Wah, sepertinya Teh Iis ini terlempar ya. Teman-teman, halo? Terlempar kayaknya, Teh. Iya betul ya. Itu masuk lagi Nah, itu. masuk lagi, silakan. Alhamdulillah. Mohon maaf terlempar, teman-teman. Ini suara saya sudah aman? Aman, silakan Teh. Aman. Lanjut. Lanjut dulu ya sebelum sinyalnya. Lanjut, silakan. Kemudian ada yang namanya political truth yang tadi yang dianut oleh orang ini benar. Enggak, menurut gue mah enggak lah, Jokowi mah nggak benar kerjanya. Lihat dong jalanan. Jadi seringkali menimbulkan sebuah kebenaran yang dianut oleh sebagian orang dan sebagian orang lagi, tetapi barangkali itu kurang akurat karena berdasarkan posting media sosial, tapi seringkali menimbulkan konflik. Itu aja sering menimbulkan konflik, apalagi dipengaruhi oleh personal truth-nya yang banyak bias-nya, yang tadi banyak cognitive distortion-nya, banyak jumping into conclusion, menyimpulkan tentang sesuatu. Dan ada objektif kebenaran yang dibuktikan secara ilmiah, yang telah diuji berkali-kali. Jadi kalau mau debat sama orang tua, pasangan, tentang resign, tentang pindah profesi, atau pindah bagian, atau mau jadi pengusaha tapi tidak disetujui, jangan memakai personal truth. Akhirnya berantem, konflik, nggak akan nerima. Pakai objektif truth. Mama, lihat nih, kalau menjadi psikolog itu atau trainer itu penghasilannya segini, sama kan sama perusahaan besar. Sehingga ketika teman-teman mengalami, barangkali teman-teman mengalami hambatan atau tantangannya di pasangan seperti yang saya alami, waktu itu tantangan terbesar dari orang tua, pakai objektif truth. Tuh lihat nih, kalau penghasilan trainer itu segini, Mas Indra aja segini, walaupun belum ya, kita masih di kelas bawah. Pak Jamil lagi segini, aku tuh pengen kayak gitu. Sehingga kita mampu membuktikan, karena personal truth-nya orang tua, penghasilan. Nah, mungkin barangkali pasangan, istri, kalau teman-teman yang para suami. Atau pacarnya, atau anaknya. Tuh kalau jadi pasangan, tuh kalau jadi trainer, waktunya tuh pakai data, waktunya tuh bisa kita atur. Sehingga akhirnya nggak terjadi konflik, karena ini seringkali menjadi tantangan. So, teman-teman, tentang transisi ini, atau mungkin ingin mengejar panggilan hati, panggilan jiwa, passion, apapun istilahnya, pastikan bahwa pilihan yang kita pilih itu bukan karena eksternal faktor, bukan karena tren, bukan karena tuh kan dia juga, tuh kan kata dia begini, bukan karena mereka, atau karena dia, atau karena saya barangkali saat ini. Tuh kan TI juga bisa tuh pindah. Bukan dia tuh keren tuh jadi trainer kayak gitu. Penghasilannya gede, bisa ngomong di mana-mana. Misalnya. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena orang lain. Tetapi karena benar-benar diri sendiri memahami kenapa aku pilih itu. Dan kenapa itu penting untukku. Waktu saya resign, jujur Li ya, penyebab utamanya adalah karena saya sebel, bosen dan muak atas segala aktivitas curricular dan rutinitas yang dijalani dari gelap ke gelap, sehingga saya udah nggak tahan lagi dengan environment yang waktu itu saya ngerasa nggak cocok. Mungkin karena belum punya kesadaran, akhirnya nggak cocok. Dan ketika resign, akhirnya penyebabnya, udah gue karena nggak suka sama lingkungan gue, makanya gue resign. Udah karena gue nggak suka sama atasan gue, nggak cocok, makanya gue resign. Udah karena gue nggak suka nih sama kerjaan, udah resign. Tuh kan dia resign, lah ikutan dia aja deh. Tuh kan jadi pengusaha itu keren. Tuh kan jadi pengusaha tuh bisa begini-begini. Mereka juga. Jadi pastikan bukan karena itu. Kenapa? Karena ketika kita resign karena eksternal faktor tanpa kita memahami internalnya, dampaknya adalah akan nyalahin
suatu ketika memiliki tantangan, akan putus asa dan nyerah, dan nggak terbentuk sebuah skill untuk bertahan, persistennya nggak bertahan, ketika mengalami tantangan, ketika mengalami kebosanan lagi yang sama. Jadi waktu itu awalnya karena nggak suka sama atasannya, nggak suka sama environment, nggak suka sama kerjaannya. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian saya belajar banyak hal. Aduh, salah nih kalau gua gara-gara ini, artinya cuma melarikan diri. Sehingga saya mulai belajar memahami diri sendiri. Dan ketika resign, yang membuat saya benar-benar firm, nggak ragu lagi adalah karena saya merasa cukup di sini. There is enough. Ingin ada sesuatu yang lain yang saya cari dan saya tuju dalam perjalanan hidup saya. Dan menurut saya, this is enough. Here. Gak ada lagi yang bisa saya kembangkan. Baik secara diri kepada perusahaan, daripada perusahaan rugi, baik menurut saya pun kepada diri saya sendiri sebagai pribadi, sebagai manusia. Jadi bukan karena mereka, bukan karena saya sebel sama kerjaannya, bukan karena saya benci sama atasannya, tapi tentang this is enough. Ada sesuatu yang lain yang ingin saya cari, yang lebih besar daripada ini, yang lebih bermanfaat daripada ini, daripada saya tidak manfaat di sini. Di akhir keputusan itu, setelah saya naik jabatan, ketika saya memutuskan itu, ternyata saya naik jabatan, bukan saya jabatan, ya, naik golongan. Saya makin firm 100%, ya, saya resign. Dan itu rasanya beda. Kalau karena eksternal faktor, itu fear and hate. Tapi karena ketika itu udah sadar ini bukan karena orang lain, karena dorongan kebencian atau ingin lari dari sesuatu, tapi karena ada sesuatu yang ingin saya perbesar lagi manfaatnya, itu rasanya tuh lebih damai. Karena state-nya state happiness. Akhirnya jadi senang dan berterima kasih atas perusahaan yang sudah mendampingi membesarkan saya selama 11 tahun. Menghidupi saya 11 tahun. Menerima saya 11 tahun. Jadi state-nya adalah state syukur. Jadi pastikan bukan karena eksternal faktor. Tetapi karena diri benar-benar memahami diri sendiri buat apa, kemana, dan untuk apa. Terus gimana dong mau transisi? Waktu itu transisinya ya udah deh kayaknya pengen jadi tempat curhat dulu. Karena tanya psikolog, masuk aku kuliah lagi dari nol gitu. Lama dong. Kemudian di situ bilang ternyata transisi itu adalah tentang mulai dari nol. Bahkan gedung mewah pun dimulai dari satu batu bata. Oke, berarti transisi ini adalah tentang, kan udah 11 tahun, udah 5 tahun kerja, perlu mulai lagi dari nol. Terus gimana caranya? Ya udah, berarti tentang satu bata pertama saya lagi dimulai. Jadi apakah teman-teman yang mau transisi atau berpindah alih siap memulai satu bata lagi untuk membangun gedung mewah? Kalau teman-teman tahu apa pentingnya pilihannya, pasti jawabannya akan mudah. Pasti akan mudah untuk membangun gedung mewahnya. Walaupun dimulai dengan satu batu bata, dua batu bata. Nah, so gimana sih caranya setelah mengalami kegelisahan itu, kemudian tahu ternyata itu karena ingin mencari sesuatu yang lebih, karena ingin ada sesuatu yang besar yang ingin saya cari walaupun itu namanya apa, dan ternyata tahu bahwa itu ingin meaningful life. Gimana caranya yang saya jalani, dan barangkali ini mungkin cocok buat teman-teman, walaupun sebagian teman-teman juga mungkin nggak cocok. Tapi ini adalah resep yang saya zip dari sekian tahun berada di perjalanan ini, dan saat ini tuh udah kurang lebih 4-5 tahun di coaching and trainer. Kemudian saya zip, oh ini toh. Nah barangkali ini cocok dan akan menghemat waktu, energi, dan biaya. Karena waktu itu uang pensiun habis buat belajar segala hal, saking randomnya, saking pengen belajar A, B, C, D, E, saking random semua dipelajari, semua diikuti, akhirnya semua jadi
disatuin, padahal nggak butuh juga semuanya. Jadi biarkan lebih efektif, barangkali ini cocok untuk lebih efektif, lebih hemat secara biaya, secara waktu, secara pemikiran. Saya zip 3 hal. Yang pertama adalah knowing yourself. Ini sering banget teman-teman dengar, knowing yourself. Kemudian beresin internal issue. Yang ketiga adalah bikin roadmap. Knowing yourself ini adalah, kalau versi saya, tentang self-awareness. Jadi self-awareness itu adalah kemampuan kita clear tentang diri kita sendiri. Siapa aku, ngapain, kenapa itu penting buat aku, kalau ada tantangan, oke, aku bisa, aku sukanya apa, dan kenapa itu maknanya buat aku apa, sehingga ketika berada di persimpangan, apapun pertanyaan dan tantangan yang dihadapi, kita bisa menjawab dengan penuh percaya diri dan yakin. That's called self-awareness. Jadi kemampuan dalam memahami diri secara utuh. Pemikiran, perasaan, ucapan, tindakan, keputusan diri sendiri. Sehingga tadi, kalau ada tantangan, tidak cepat menyerah, tidak cepat ngeluh, dan persisten atas hambatan-hambatan. Karena sebagai trainer dan coaching pun, jadi sehari-hari saya lebih banyak mendampingi individu-individu untuk bertransformasi. Itu challenging dengan persoalan-persoalan kegundahan, kegalauan, cerita narkoba lah, atau mungkin sudah tidak virgin misalnya, kemudian putus asa, pengen move on, patah hati. This is very challenging menghadapi ratusan sampah yang tiap hari saya dengar. Itu juga sama rutinitas, sama apa bedanya sama akunting. Tapi karena udah memahami diri, akhirnya mampu menghadapi itu dan persisten menghadapi tantangannya dengan state yang happy, bukan lagi state berbeda seperti yang sebelumnya. Karena secara aktivitas sama, akan ada rutinitasnya, akan ada jadwalnya, akan ada clericalnya. Tetapi ketika mampu memahami diri secara utuh, memahami pikiran sendiri, perasaan sendiri, ucapan sendiri, tindakan sendiri, dan clear apa sih yang benar-benar aku inginkan, dan kenapa itu penting, maka ketika menghadapi tantangannya, udah masuk ke dalamnya, nggak nyesel. Tuh, nggak merasa salah. Kan, kayaknya salah deh. Kayaknya bukan ini deh. Ini kayaknya bukan passion gue deh. Ragu, nggak ragu lagi. Firm. Dan untuk menuju ke sini juga ada tahapannya. Menuju ke ini saya dimulai dengan belajar dulu yang membuat saya merasa shortcut saya, bukan berarti saya iklan. Shortcut saya pertama menuju kesadaran self-awareness adalah saya belajar mindfulness, meditasi. Bahkan setelah belajar mindfulness, kemudian menjadi praktisi selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya saya mengajar mindfulness, bikin audionya, bikin sharing-sharing guidance-nya. Dulu 3 tahun sempat mengajar mindfulness. Itu yang mengantarkan saya mengenali diri ke dalam. Kenapa? Karena pikiran kita selalu berisik. Dan saya tipe selalu yang nanya, kenapa sih aku begini, kenapa sih aku nggak suka, kenapa sih Tuhan harus begini, kenapa sih kerjaan harus begini, kenapa sih dia ngeluh, kenapa sih gini. Jadi saya tipe metaprogramnya itu why, selalu nanya why, ketika belum ketemu jawabannya dan nggak puas, akhirnya nanya lagi. Dan mindfulness, atau mungkin dalam Muslim bisa sholat yang khusyuk, berzikir dengan mindful, itu mampu membuat pikiran kita nggak berisik bertanya. Sehingga kemampuan diri untuk mengenal ke dalam menjadi lebih jernih. Akhirnya mudah untuk membangun self-awareness. Walaupun cara-cara yang lain juga banyak di kelas-kelas yang lain. Teman-teman bisa cari. Dan salah satu self-awareness-nya mengenal diri banyak. Waktu itu saya pernah tes bakat 5 kali. Saking penasarannya. Suka diramal juga, ini sebetulnya gue buat apa sih, peranan gue hidup di dunia ini, kenapa sih Tuhan ciptain gue, coba-coba ramal, entah itu tangan, terus ikutan tarot, kemudian pokoknya minta dibacain ketika teman-teman jago baca, saking pengen tahu sebetulnya apa sih peranan hidup gue buat apa sih lahir. Tes bakat 5 kali pengen tahu apa sih yang aku sukai, apa sih strength and weakness-nya aku.
Nah, teman-teman boleh juga memahami itu, mencari tahu tentang itu, tapi itu bukan patokan utama. Walaupun itu adalah salah satu informasi yang membuat kita mudah menganalisa diri tanpa menjudgment via data. Oh, aku tuh orangnya suka ngomong. Oh, aku interpersonal skill-nya oke. Pantesan ya kalau ketemu orang tuh kayak cincai banget. Pantesan ya orang tuh demen banget kalau gue udah ngobrol. Oh, pantesan orang demen curhat. Karena interpersonal skill-nya bagus ternyata. Nah, teman-teman bisa mencari tahu itu. Mungkin itu udah sering terjadi teman-teman. Tapi yang lebih deep lagi adalah tadi self awareness, lebih ke dalam supaya pikiran nggak berisik dan jernih, firm, yakin, Ainul yakin, aku yakin this is me. Dan lebih dalam lagi ada yang namanya, nggak lebih dalam ini, yang namanya value. Kalau Mas Ivan value bisnis, kalau ini personal value. Apa sih personal value atau nilai-nilai yang aku anut? Setiap orang punya. Dan ini ada di salah satu tesnya Tony Robbins, teman-teman bisa search untuk ngetes value diri Tony Robbins. Kalau nggak salah di Tony Robbins Slice DSC, di situ ada cara ngetes value diri. Kemudian ini aku ambil dari salah satu psikolog dan aku ambil juga dari bukunya Felix Ruby. Aku baru baca di situ dia share tentang value-nya dia dan ternyata value aku tuh salah satu yang terbesar value saya adalah life balance. Jadi ketika galau itu saya nulis di dalam kalender, itu aku pengen life balance antara keluarga sebagai ibu, pengen tetap dampingin anak-anak, nganter anak-anak, jemput anak-anak, tapi tetap pengen berkarya. Dan akhirnya saya bekerja dari rumah kebanyakan online, coaching, and training, tapi tetap jadi ibu, tapi tetap berkarya sebagai being me. Jadi value aku adalah independen, bebas, nggak diatur oleh atasan atau sebuah rules atau aturan. Kemudian sesuatu yang nggak rutin dan tetap balance life. As a mom, as a family, as a wife. Itu mungkin teman-teman bisa menemukan apa sih value-nya. Dan akhirnya itu yang membawa saya ke hari ini. Pekerjaan ini dengan cara yang ini. Waktu itu aku gambar di bukuku, di journaling, lingkaran balance life antara 8 aspek yang ingin saya tetap balance. Kesehatan, traveling, money, pekerjaan, karir atau passion, environment, entertain, family, and kids. Itu aku tulis tuh. Mungkin teman-teman carilah value teman-teman. Yang kedua beresin internal issue. Internal issue tuh gini, kita udah tahu nih masalahnya apa, pengennya apa, tapi tetap aja suka banyak ngeluh dan nggak tahu. Misalnya waktu itu ada tahun lalu curhat teman pengen resign, pengen alih profesi juga. Ya udah, itu kan pilihannya udah tahu. Iya nih, tapi bini gua nggak bisa terima. Terus bini lo kenapa? Iya karena takutnya uangnya nggak aman, kemudian nggak memiliki gaji tetap, benefitnya ini, mama aku juga katanya gitu sama. Terus gimana dong? Dia selalu berada dalam persimpangan itu. Kemudian setiap harinya cuma curhat, galau, gelisah, curhat, galau, gelisah, kerjaan males, di rumah males, akhirnya galau aja tiap hari. Jadi yang kedua beresin dulu internal isunya. Internal isunya apa? Internal isunya cari apakah ingin accept atas perbedaan personal truth sama pasangan, atau pengen acceptance berdamai dengan situasi kantor. Mana pilihanmu? Ya udah deh aku tetap kerja. Kalau memutuskan kerja berarti internal isunya adalah acceptance berdamai dengan situasi. Berdamai deal bahwa kalau memutuskan kerja, deal with that situation, acceptance tentang ketidaksukaannya, memeluk rasa bosannya, rasa kesalnya di kantor. Karena itu menjadi pilihanmu. Jadi beresin internal issue itu temukan simptom-simptom dari diri sendiri yang menghalangi diri untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Kalaupun pilihannya tetap di kantor, accept dan deal with that condition. Berdamai dengan keadaan yang itu sudah lu pilih dan itu yang terbaik. Dan ekologis untuk keluarga dan pasangan. Berarti internal isunya apa? Accept reality.
Kalau simptom-simptom yang lain, misalnya aku merasa malu, aku nggak berani, aku nggak percaya diri, aku nggak merasa layak untuk menjadi, misalnya kalau aku jadi trainer waktu itu karena belum punya ilmunya, beresin dulu hal-hal yang hubungannya sama internal issue yang membuat kita terhambat untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Seringkali yang kita temukan pola-polanya adalah tentang self-esteem, tentang kelayakan, tentang powerless, nggak mampu memimpin diri sendiri sehingga akhirnya baperan, emosian kalau ketemu tantangan. Nah, teman-teman perlu beresin ini dulu. Bahkan aku beresin internal isu diri sendiri aja, membereskannya di hampir semua kelas yang saya ikuti, itu sekalian beresin diri sendiri. Dan beresin diri itu memang perjalanan juga. Tapi minimal kita tahu apa yang simptom-simptom diri sendiri, apa-apa yang perlu diberesin duluan, karena itu akan berdampak kepada cara pikir keputusan ke depannya. Dan attitude kita dalam menghadapi semua tantangan ke depan. So, yang terakhir adalah creating roadmap. Kalau self-awareness udah kebangun, kamu benar-benar tahu apa yang kamu mau, kamu benar-benar paham diri sendiri, sehingga ketika ada berbagai pertanyaan, mampu menjawabnya dengan yakin dan percaya diri. Kemudian internal issue, beresin keluhan diri sendiri, kegalauan diri sendiri, self-acceptance, self-esteem, kelayakan diri sendiri, emotional, powerless diri sendiri, beresin dulu, baru bisa bikin roadmap. Apa sih roadmap-nya? Pertama tentu pakai upgrade skill dan knowledge. Jadi waktu itu awal resign itu aku belajar mungkin hampir semua certified aku ambil. NLP, NS, sampai master coaching, mindfulness, kognitif terapi sambil mau beresin diri, semua diambil. Tapi itu jadinya random, segala diambil dan akhirnya uang kita habis. Jadi perlu memakai logik keuangan, cari dulu yang gratis-gratis. Kayak gini gratis, cari dulu yang gratis. Mana yang benar-benar perlu banget bayar baru. Karena perlu menghemat keuangan. Apalagi para suami perlu menghemat dan perlu ekologis untuk keuangan keluarga supaya di rumah juga istri aman dan nyaman. Kalau mau ngomong sama istri, beri objective truth dan data. Tuh, uangnya ayah bisa untuk 6 bulan. Jadi bunda tenang. Kalau aku pindah ini bisa menghasilkan dalam 6 bulan. Beri ketenangan dengan objective truth. Kemudian get new environment. Environment itu penting karena 80% environment akan membawa kita kemana. 20%-nya DNA, 80%-nya environment. Yang membentuk kita, membawa kita arahnya kemana. Makanya kalau di tempat kita didampingi oleh counsel itu yang membuat environment vibe supaya suasana belajar selalu tetap ada, dan itulah yang mendorong dan menarik kita untuk berada tetap di vibes untuk tumbuh terus. Nggak lupa untuk tumbuh dan menghadapi tantangan. Bahkan kita bikin yang namanya challenge. Karena challenge yang membuat kita untuk menumbuhkan growth mindset. Nggak selalu terlena dengan zona nyaman. Kemudian waktu itu aku mulailah gaul ke sana, kenalan sama siapa, temenan sama siapa, kemudian sok-sok gaul, kenalan, sok dekat, itu penting. Kitanya yang mencari. Yang ketiga, project contribution. Kalau udah belajar ini, belajar itu, udah tahu ilmunya, skillnya udah mulai, punya lingkungan baru, kontribusi sama sebuah project, ikutan kayak jadi apa, panitia apa, kegiatan apa, jadilah volunteer apa. Bahkan dulu saya ngambil banyak volunteer. Saya menjadi volunteer Indonesia Mengajar hampir 4 kali, nah teman-teman. Saya menjadi volunteernya counsel itu hampir tahun keempat ini. Jadi sekarang pun sebagai mendampingi Mas Ivan, mewakili counsel itu sebagai project contribution supaya memahami bagaimana organisasi berjalan, environment berjalan, bagaimana bisnis, bagaimana ketemu klien. Karena namanya baru belajar atau ini baru project contribution. Menjadi sebuah tabungan investasi. Nggak perlu bayar, tapi kita punya ilmu. Ilmu bukan cuma ilmu nulis doang, tetapi ilmu pelajaran experience. Terjun langsung. Kemudian habis itu practice. Kalau sebagai trainer and coach udah belajar nih, bicaranya, udah belajar ilmunya, praktisnya dilatih mulai dari lingkungan terkecil, level terbawah. Waktu itu kuliahan dulu, lingkungan sekolah dulu, teman-teman atau di rumah ngomong latihan.
Berikutnya adalah kalau itu nggak dilatih, kita nggak akan tahu, ini gue udah berani belum ya, udah pede belum ya. Cari gratisan-gratisan dulu, atau bahkan boleh dong gue ngisi dong di sekolah lu, boleh ya. Gue ngisi dong di tempat lo, di TK lu. Pokoknya itu praktis itu penting banget. Tawarkan diri sendiri dan jajal diri sendiri. Building network, branding, dan marketing. Supaya yang namanya orang kayak kita, trainer, atau teman profesi apapun itu, building network is important. Silaturahmi kalau dalam bahasa Islam. Dan bukan kita yang dicari orang, siapa kita. Kitanya yang menghubungi, kitanya yang datang. Bukan karena ada perlu, tetapi dengan tulus kita ingin membangun silaturahmi. Tetapi ingin berteman. Sehingga ketika kita punya kelas atau pengen jualan suatu hari nanti, tuh kan kalau sama dia mau jualan kelas nih. Tetapi emang tulus, pengen membantu, pengen memperkenalkan diri. Kemudian adalah get the buddies. Get the buddies itu, ini mah sunnah. Tapi teman-teman badis itu percayalah, di sini juga banyak badis-badis saya. Badis itu sahabat, teman, CS. Percayalah mereka itu adalah orang-orang yang akan selalu memberikan semangat, kepercayaan, feedback, karena feedback itu bentuk kasih sayang, sehingga kita tahu yang gue udah bagus nggak ya, gue tadi jelek nggak ya, gue kurangnya apa, menurut lu gue yang mana yang perlu dibenerin. Yang dengan tulus dan apa adanya itu mau memberikan kasih sayang itu sama kita. So get the buddies. Nah itulah teman-teman perjalanannya mulai dari awal kegelisahan sampai hari ini tahun keempat dan kelima menjadi coach and trainer. Dan buat teman-teman yang mungkin ngebet tentang passion. Waktu itu saya juga ngebet, oke, follow my passion, follow. Tapi ternyata ini bukan hanya tentang passion, teman-teman. Karena pada akhirnya bukan tentang ini passion atau bukan. Tetapi adalah tentang mampu bertanggung jawab penuh atas pilihan yang diambil. Ya, aku mau bertanggung jawab apapun pilihannya. Karena setiap pilihan pasti ada manfaatnya, ada pemberdayaannya, ada meaningful life-nya, ada pahalanya, ada makna keberadaan. Jadi apapun pilihannya adalah sebetulnya tentang bertanggung jawab atas pilihan. Jadi pilihannya adalah cintai pekerjaan sekarang atau cari pekerjaan yang sesuai passion dan tetap bertanggung jawab. Itu dari saya teman-teman. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Wow, terima kasih Teh Is pemaparannya. Ini nggak gampang loh menjadi membicarakan diri yang dulu ya Teh Is ya. Terima kasih Teh Is sudah bersedia jujur. Tadi bilang pernah menjadi seorang toksik, orang yang toksik, ngeluh sana sini. Ini nggak mudah loh teman-teman. Mengakui di ruang ranah pribadi kita aja belum tentu setiap orang tuh mampu, dan apalagi nih sharing di sini di ruang terbuka dan semua teman-teman jadi mendengar, oh Teh itu pernah juga ya jadi orang yang kayak gitu ya. Nggak nyangka kan, seperti sekarang kalau ngeliat tuh kayaknya adem, enak gitu ya, kalem, padahal dulunya sama aja gitu ya. Oh, Ih, oh. teman-teman, teman-teman silahkan, ini kita masih ada waktu untuk teman-teman bisa berbagi, bisa diskusi, boleh silakan bertanya langsung kepada Teis, boleh lewat chat, boleh juga lewat langsung, unmute, silakan. Teh mungkin sambil nunggu teman-teman yang tadi masih bingung nih mau bertanya, mungkin agak malu juga Teh, karena kan tadi ya, tidak mudah loh menceritakan kekurangan diri ke forum itu, dan ini kayak, aduh aku malu nih, atau ada temennya di sini, ada bestinya, oh ketahuan deh gitu. Mungkin masih ada yang tahap itu, boleh banget sih chatnya tuh japri ke TIIS, nanti TIIS bacain, atau japri ke saya. Jadi kita nanti akan anonim, nggak akan dibacakan namanya ya. Teh tadi ada pertanyaan nih, ada pertanyaan di chat sebentar, saya agak ke atas. Apakah mungkin ini sudah terjawab lewat yang tadi TIIS bahas atau belum kita coba? Tadi tuh Nih dari yang Pak Hendra. ya di atas yang gue bahas Dari Pak tentang Hendra, dia faktor. bilang TIIS karena eksternal faktor. Kalaupun karena eksternal faktor, itu hanya sekedar pemicu saja,
tapi keputusan harus dari diri kita begitukah? Katanya, karena eksternal faktor kan memang fakta adanya teh, katanya. Nah, ini Iya, mungkin betul. gimana? Setuju, Pak Hendra. Jadi, makasih pertanyaannya. Eksternal faktor itu pemicu, betul banget. Bahkan ketika itu pemicunya adalah lingkungan, kerjaan yang nggak suka, itu kan eksternal faktor. Atasan yang nggak cocok, itu sering banget terjadi di perusahaan-perusahaan. Bahkan ketika kita coaching tim company pun rata-rata permasalahannya itu, secara komunikasi nggak cocok. Itu adalah pemicu, trigger. Sehingga mendorong orang akhirnya, aku pengen move nih, gue pengen berubah nih, pengen lakukan sesuatu. Jadi awalnya ngeluh dulu. Tapi kembali lagi ketika penyebabnya adalah eksternal faktor, misalnya aku pindah, gara-gara nggak cocok sama atasan. Kalau versi saya, ketika kita tidak lari dari sebuah persoalan yang tadi, anggap aja persoalan X, karena eksternal faktor, ingin lari dari eksternal faktor, buat saya kita akan masuk lagi ke chapter yang sama, hanya beda orangnya. Karena kita lari, tidak menyelesaikan itu. Tidak mampu menyelesaikan persoalan eksternal faktor. Karena ketika waktu itu kita nggak suka sama atasan, nggak cocok sama kerjaan, itu bukan karena kerjaan atau atasannya sebetulnya. Karena diri kita aja yang nggak mampu mendevelop diri sendiri dan nggak memiliki kemampuan skill komunikasi yang baik. Sehingga tidak memiliki komunikasi asertif sama atasan atau tidak mampu accept perbedaan pandangan sama atasan dengan gaya cara mereka memimpin yang di luar kendali kita. Nggak mampu acceptance atas sesuatu di luar kendali kita. Jadi kalau eksternal faktor, mungkin pendorong awalnya. Tapi ketika resign hanya untuk lari dari eksternal faktor, dampaknya biasanya ketemu lagi persoalan yang sama, hanya berbeda orang-orang. Hanya berbeda latar belakang. Artinya kita belum kelar sama diri sendiri, makanya beresin internal issue. Tetapi karena diri kita paham diri sendiri, self-awareness-nya udah kebangun, itu ready. Betul kalau pemicu. Kalau Jadi eksternal. kayak ngulang Teh Is ya, Ngulang deh chapter yang sama nantinya. remedial Gitu. katanya. Jadi belum Remedial. lulus di tahap itu, Kalau versi saya, diuji bahkan kita lagi. akan ketemu persoalan yang sama dengan kayak level yang agak naikkan. Ketemu lagi bos yang killer. Itu dari diri. Terima kasih Mas Oke, Hendra. Ini baik. ada Teh Is, ini juga ada pertanyaan via chat ke saya. Oke, silakan. Hatur nuhun teman-teman. Bagaimana mengoptimalkan tetap bekerja nih, nggak resign dulu, tapi pengen jadi trainer, mengoptimalkan. Hatur nuhun. Jadi kalau mau tetap bekerja kemudian pengen jadi trainer, memang sebetulnya saya juga tidak merekomendasikan untuk langsung terjun resign. Teman-teman perlu ekologis dalam mengecek situasi keuangan, pekerjaan. Karena kembali lagi ketika kita nggak nerima atasan atau kerjaan, itu persoalannya bukan mereka. Tapi kemampuan kita untuk meregulasi emosi dan self-acceptance kita atas situasi itu. Bukan salah perusahaan, salah kita. Salah diri kita nggak beresin internal issue. Karena waktu itu kan masih zaman jahiliyah yang belum mampu meregulasi emosi sehingga nyalain orang. Akhirnya jadi victim. Nah, bagaimana caranya kalau masih kerja, tapi pengen jadi trainer? Sebetulnya sama, belajar dulu. Skill-nya diasah dulu. Kalau skill sama knowledge-nya udah diasah, skill knowledge-nya udah lumayan, latihan dikit-dikit. Latihan dikit-dikit sama lingkungan terdekat, tapi jangan resign dulu. Jadi kita uji dulu nih kita dalam level-level yang free, practice dulu. Kemudian gaul sama teman-teman trainer. Yang kerjaan acceptance dulu dan berdamai sama situasi ini. Langkah yang tadi mah tetap belajar, skillnya dinaikin, praktis, cari gratisan. Mungkin di awal di weekend kalau udah percaya diri dan merasa layak untuk dijual, self branding udah kebangun, baru deh buka kelas berbayar. Jadi memakai waktu-waktu luang.
Dan bahkan itu mungkin lebih ekologis untuk para suami. Kalau ingin berpindah profesi, tapi masih ingin stabil secara keuangan. Gitu, teman. Oke. Ada lagi nih Teh Is di chat Cabang. Apa Teh? dari Mbak Milah ini. Teh, kalau cabang-cabang, maksudnya mungkin bercabang kali ya. Dia Mbak Milah ini karyawan swasta plus nyambi jadi wartawan plus jadi trainer, gimana cara bagi waktunya katanya. Iya. Sekedap boleh Mbak Milah. Tapi di atasnya ada Teh beresin internal isu ini yang rasanya rempong. Oh, itu Iya. japri kata Teh ya. Oh, Itu silakan. ada. Ini mungkin bukan pertanyaan, pernyataan, tapi boleh juga. Pernyataan. Betul teman-teman. Beresin Oh iya. internal isu itu rempong. Tapi kunci pertama adalah ketika kita sadar ternyata internal isu itu banyak ya. Justru sadar awal dan kita jujur itu kunci pertama menuju kesembuhan yang paripurna. Ya mungkin nggak paripurna tapi itu journey lagi. Bahkan aku sekarang kan mendampingi banyak individu itu untuk beresin individu-individu supaya bertransformasi dengan baik. Kita programnya aja 6 bulan. Biasanya 3 bulan pertama tuh beresin dulu yang jadi internal issue. Dan banyak sekali internal issue-nya itu beragam tapi polanya sebetulnya sama. Lalu gimana sih caranya supaya bertahap? Sebetulnya sesederhana dengan mengenali simptom diri sendiri. Gejala dari diri sendiri, gejala pikiran dan perasaan yang menurut kita tuh itu gangguin. Misalnya, aku biasanya punya form tuh, gejala pikiran, perasaan. Karena untuk mengenali diri dan tahu yang mau diberesin, kita perlu tahu dulu apa sih masalah gue. Apa sih gejala pikiran dan perasaan yang membuat aku tuh kayak gini-gini aja atau berputar-putar dengan situasi yang sama. Oh, gejala pikiran aku adalah 1, overthinking. Misalnya, overthinking juga didalamin lagi. Overthinkingnya apa ya? Overthinkingnya mikirin kalau persepsi orang, misalnya kalau jadi trainer nanti ngomongin aku, terus misalnya nanti ternyata ini nggak cocok, ternyata ini nggak oke. Cari gejalanya. Overthinking. Kedua, pikiran lainnya apa? Pikirannya adalah suka nggak enakan sama persepsi orang atau malu. Cari lagi, apalagi gejalamu? Perasaannya teh suka gimana ya? Ada takut, khawatir, cemas. Kenali dulu tuh simptom-simptom sama diri sendiri. Kalau udah pintar atau sudah luwes, clear mengenali berbagai gejala itu, kan gejala itu bukan masalahnya. Dari gejala ini, kan ini tadi pikiran, perasaan, terus perilaku. Perilakunya berarti apa ya? Perilakunya tuh akhirnya nggak maju-maju, akhirnya mandek, akhirnya nggak jadi terus, atau akhirnya cuman mager doang, nggak bikin konten di IG. Sekarang aku lagi lumayan bikin rajin konten di IG. Nah teman-teman yang tadi mau juga bikin dulu tuh konten, supaya orang tahu ini siapa sih aku yang baru. Karena orang kan nggak tahu siapa kita yang baru. Terus habis itu udah kenalan sama gejala pikiran, perasaan, sama perilaku diri sendiri, yang menurut kita ini perlu diberesin. Ini kan gejalanya, simptomnya, ciri-cirinya, tanda-tanda kita. Itu bukan persoalannya. Persoalannya apa? Dari sini, jangan fokus ke ininya, tapi aku maunya apa ya? Kalau simptom aku overthinking, berarti maunya apa? Maunya nggak overthinking, bukan. Itu kan yang tidak dimau, yang tidak diinginkan, karena kita seringkali tahu yang tidak diinginkan daripada yang diinginkan. Kalau aku overthinking berarti aku maunya tidak overthinking, maunya tenang, maunya damai, maunya pikiran aku peace. Nah, kalau udah tahu yang diinginkan peace atau damai atau tenang, gimana caranya? Jadi fokus ke caranya lebih mudah. Gejala pertama overthinking, gejala kedua adalah misalnya tadi merasa malu. Maunya apa? Malu. Karena kalau fokusnya aku maunya nggak malu, ngatasin malunya gimana ya? Jadi si otak kita tuh fokusnya tuh ke nggak malunya. Berarti maunya percaya diri. Supaya percaya diri caranya jadi mudah cari solusinya. Kenali gejalanya, kemudian cari maunya apa. Kalau maunya apa udah tahu, mudah cari. Karena waktu itu aku overthinking,
aku meditasi mindfulness hampir setiap hari karena aku nggak percaya diri, akhirnya aku latihan, mudah kecara. Begitu, Kak Rani. Kemudian teis banyak lapisan bawangnya, mohon begitu teman-teman. Bahkan lapisan pikiran kita itu seperti bawang yang terus latih. Seringkali aku pun membantu sampai ke luka-luka inner child. Karena seringkali luka inner child itu yang membuat kita akhirnya tidak terlalu memiliki hambatan untuk perform dengan rasa yang lapang, dengan rasa yang fulfill. Nah, ini Mbak Mila, Teh Nina ada 2 berarti pertanyaannya ya. Iya. Oh iya. Yang tadi dulu yang Kalau cabang-cabang cabang-cabang karyawan, plus betul. trainer, Kalau cabang-cabang plus karyawan wartawan. swasta plus nyambi karyawan, wartawan, plus jadi trainer, bagaimana membagi waktu? Baik, kemudian yang kedua yaitu self branding. Oke. Membagi waktu. Kalau membagi waktu sebetulnya diri kita yang paham. Makanya self awareness itu nomor 1. Jadi diri kita yang paham mana waktu yang luang, mana yang waktu yang enggak. Pertama adalah tetap bertanggung jawab dulu sama pekerjaan. Bertanggung jawab dan mengambil paket resikonya. Oh iya, ini pekerjaan yang aku pilih bahwa aku butuh di situ. Tetap menjadi yang terbaik di pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara membagi waktunya pasti tahu deh. Kapan waktu-waktu luangnya, seperti saat ini tuh bisa belajar juga. Ada waktu luang. Jadi tetap fokus itu nomor 1 dulu. Yang tadi nomor 1, skill and knowledge. Knowledge-nya apa sih yang dibutuhin, di list aja. Oh, knowledge aku tentang bikin modul. Knowledge aku bagaimana cara bicara yang percaya diri. Knowledge aku adalah bagaimana bikin materi simple. Coba mulai dari batu bata pertama. Apa yang paling dibutuhkan? Bikin materi. Cara bikin materi. Oke. Nah, bikin materi yang simple dan mudah dipahami dalam waktu 1 jam. Cari aja training-training yang gratis di waktu yang luang. Entah Halo, Teh Iis? kapan. Bahkan di hari-hari gini atas jamnya bentrok karena online bisa didengerin di mobil. Jadi skill knowledge yang roadmap tadi itu penting supaya listingnya itu bertahap. Karena biasanya di masa-masa ini tuh segalanya pengen, segalanya penting, segalanya bingung. Karena puzzle-nya kan masih berantakan. Puzzle-nya masih kayak di sini. Sehingga mendingan di list tuh, oh, aku tuh perlu banget kayak bikin materi sama belajar bicara deh. Nah, cari 2 itu fokus. Untuk membangun gedung mewah, butuh 1 batu bata. Itu aja dulu. Dan cari yang gratisan. Kalau bingung, cari Teh Nina. Teh Nina pasti punya banyak informasi training gratisan. Yang nyari di weekend atau malam. Atau Kak Ivan sebagai chairman-nya tempat. Banyak sekali training-training gratisan yang membahas itu. Nanti ada how to be professional trainer. Di weekend, kumpulin itu aja dulu. Jangan yang macem-macem dulu. Batu pertama. Habis gitu, materi ini buat di rumah, bikin materi. Bisa Mbak Mila pengennya menjadi materinya apa? Pengen apa sih? Pengen ngajarin apa? Bikin materi. Terus sharing ke temen. Kalau gue kayak gini, oke nggak menurut lo? Latihan ke teman. Kemudian untuk membangun self brandingnya ada itu keliru ya membagi waktu. Jadi fokus sama roadmap. Berarti bulan pertama adalah skill dan knowledge. Selama weekend atau selama malam. Yang kedua adalah get a new environment, teman-teman. Oh, kok orang-orang trainer di mana ya? Orang-orang yang suka passion di mana ya? Cari aja secara online itu banyak. Kemudian berikutnya adalah bagaimana self branding. Dulu kan saya dikenalnya seorang akunting, divisi akunting, orang teks, orang karyawan. Tahu-tahu kok muncul jadi ada di flyer, kan orang nggak tahu. Terus banget bangun self branding. Kalau hari sekarang itu lebih mudah. Pada zaman saya itu lebih menantang karena belum ada sosial media yang seperti sekarang. Paling mudah banget adalah dengan sosial media yang saya pakai adalah Instagram.
Bagaimana orang tahu bahwa sekarang itu saya bukan orang employee lagi, tapi seorang coach yang membantu individu untuk bertransformasi. Misalnya. Berarti yang termudah adalah dengan membangun siapa saya di sosial media, di IG. Kalau saya pribadi dengan membuat konten. Kalau saya karena spesifik konten yang saya bangun, branding saya ada kesehatan mental health, karena saya fokus kepada internal issue, beresin internal issue individu, maka konten-konten saya kalau Mbak Milah lihat itu pasti tentang seputaran kesehatan mental, galau, baper, mengatasi burnout, mengatasi ketidaklayakan, gimana kalau gue di ghosting, bagaimana caranya mengatasi gaslighting. Jadi bagaimana mengatasi persoalan internal isu, karena aku pengen bilang ke halayak sosial media bahwa itulah saya. Jadi perlu menemukan dulu siapakah Mbak Milah. Ingin dikenal sebagai Milah siapa dan bagaimana di mata orang. Jadi itu dulu, kalau itu udah clear, bangun dengan konten. Konten itu ibaratnya kalau toko seperti rotinya, kuehnya. Oh ini tuh kue ulang tahun jualannya. Oh ini tuh roti kesehatan jualannya. Nah, itulah sosial media yang menunjukkan siapa kita. Bisa dimulai dengan membangun konten. Kalau Mbak Mila sukanya tentang konten wartawan misalnya atau kontennya keuangan, berarti konten-kontennya keuangan jangan dicampur-campur sama kerjaan wartawan supaya orang tahu inilah aku, this is me. Terus konsisten sampai jangan hari ini positif, besok enggak, sebulan lagi enggak, tapi konsisten tiap hari sehingga ketika orang berkunjung itu ini, karena kalau orang berkunjung ke kita tuh itu seperti rumah, jadi rapih. Akhirnya orang tahu, oh Milah itu sukanya bikin konten tentang keuangan, pantesan nih, wah ini manfaat nih, awalnya nggak di like, besok di like, nggak di like, besok di like. Awalnya aku waktu resign cuma punya followernya 200. Sekarang ya lumayan lah, walaupun nggak sebanyak Mas Ivan atau Teh Nina. Tapi lumayan, mungkin udah 15 kali lipat sekarang. Karena bikin konten. Tapi nggak perlu jualan-jualan dulu, udah giving value aja dulu. Bikin konten, supaya kenalan dulu sama orang. Dan tentukan pengen dikenal sebagai apa sih di mata orang. Mbak Mila, semoga membantu ya Mbak. Ya, nuhun Teis, semoga membantu ya Mbak Mila terjawab. Teis, ada lagi dari Mas Gio nih pertanyaannya di chat. Bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri sudah memiliki personal value dan saat kita creating roadmap tetapi ada saja lingkungan yang tidak mendukung. Apa yang harus kita lakukan? Mas Gio. Mas Gio nih Apa aktif nih. saja di lingkungan tidak mendukung. Bagaimana kita meyakinkan diri udah memiliki personal value. Emang dulu waktu saya pertama-tama di masa jahiliyah nggak ngerti value itu apa. Apaan sih value, kan dulu baca buku gitu. Value itu kan sebuah nilai yang kita anut, yang kita yakini dan kita pegang. Kalau Mas Ivan dulu kemarin sesi sebelumnya tentang value bisnis, kan apa sih nilai yang pengen kita kasih ke teman-teman semua, kepada klien kita, supaya orang tuh seneng, orang itu mau sama kita. Nah, personal value itu adalah apa sih nilai plusnya diri kita yang ketika orang lihat, wah bener nih, dalam tanda kutip keren karena punya value. Tapi apa sih kerennya itu? Nah, bagaimana meyakinkan diri? Kenali. What is your strength? Contohnya awalnya yang paling pertama, batu bata pertama adalah kenali. Mungkin kalau kenali diri itu lebih beyond gitu ya. Kenali aja dengan yang tadi, kalau aku awalnya pakai tes bakat sampai 5 kali. Supaya itu kayak acuan aja pertama. Ada kok gratis-gratisan di internet tes bakat itu. Cuman untuk kayak konfirmasi, itu tuh aku ya. Oh, okay.
Jadi dulu aku juga nggak tahu value aku apa. Cuman aku tuh gini, kok aku seneng banget ya denger curhatan orang. Value, oh berarti value aku adalah seneng listening, pendengar yang baik. Tapi aku tuh nggak mau anak-anakku terlantar. Oh, value aku adalah family balance. Nah, temukan hal-hal itu mulai dari hal yang sederhana dulu. Dan menurutmu itu kuat banget di aku, kental banget. Yang akhirnya aku yakini bahwa itu tuh aku ingin pegang terus sampai kapanpun. Life balance sampai kapanpun aku pengen terus pegang. Ngapain gue dampingin orang-orang inner child kalau anak gue inner child, sehingga aku pengen terus mendampingi anak-anakku supaya mereka happiness children, bukan anak-anak yang tumbuh dengan inner child karena emaknya sibuk. That is my value. Sharing, I'm happy ketika aku sharing dan merasa kalian teman-teman yang individu-individu yang aku bantu itu merasa ada temennya. Jadi value itu sesederhana kenalin aja gitu. Oh aku tuh suka. Nanti ada cara yang mudah lagi adalah dengan tes. Coba tesnya kalau nggak salah ya, kalau aku ambil di buku yang aku baca adalah dia bilang ada di Tony Robbins, www.tonyrobbins/DSC. Kemudian teman-teman di situ bisa nyobain tesnya. Walaupun dia bilang yang lebih mudah adalah ngikutin dari seorang psikolog nih teman-teman. Psikolognya lupa namanya. Jadi teman-teman bisa search how to test my value. Tapi biasanya dengan refleksi ke dalam itu lebih mudah. Kemudian tadi apa? Saat kita creating roadmap tetapi ada saja lingkungan yang tidak mendukung. Balik lagi ke tadi, beresin internal issue. Lingkungan itu dalam kendalimu atau tidak dalam kendalimu. Kalau Mas Gio mau online itu boleh, tapi kalaupun tidak online, apakah mau on? Lingkungan itu siapa? Kalau misalnya ini aku tebak-tebak aja ya. Misalnya lingkungan itu pasangan, tidak mendukung. Mendukung itu dalam hal apa? Misalnya sibuk, nggak ngizinin, kemudian keuangan nggak ada, atau kerjaan sibuk. Teman-teman perlu bedain mana yang dalam kendali, mana yang tidak dalam kendali. Kalau lingkungan, entah itu pasangan, cara pasangan berpendapat, cara pasangan berkomentar, atasan, kerjaan, lingkungan lain, ini di luar kendali. Ketika kita ingin ngendaliin sesuatu di luar kendali, dampaknya adalah nggak akan pernah selesai, malah kita jadi frustasi. Jadi lepaskan, ini di luar dalam kendali. So, menghadapi sesuatu yang di luar kendali ini gimana? Balik ke dalam kendali. Yang di dalam kendali apa? Diri kita, pikiran kita, perasaan kita, keputusan, dan cara pikir atas dalam menghadapi yang di luar kendali. Kalau yang tidak mendukung adalah pasangan karena suka ngomelnya dia itu di luar kendali, nggak bisa diubah. Accept aja bahwa pasangan itu suka ngomel. Yang dalam kendali adalah bagaimana caranya aku belajar walaupun pasanganku suka ngomel. Berarti cari jam-jam strateginya di saat-saat dia tidak ngomel. Jadi fokus kepada yang dalam kendali dan jangan mengendalikan atau mengubah yang di luar kendali. Cari strategi caranya, bagaimana caranya walaupun dia ngomel aku tetap belajar. Walaupun kerjaanku padat, kayak tadi Mbak Milah kan kerjaannya padat, itu di luar kendali. Ya mau gimana? Kan lo maunya di situ. Accept tanggung jawab, bertanggung jawab pilihan. Tapi jangan nyalahin ininya. Bagaimana walaupun aku padat, aku masih tetap skill knowledge-nya dilatih bisa. Weekend, malam. Cari strategi-strateginya kepada hal-hal yang ada dalam kendali. Aduh duitnya nggak ada, cari dulu gratisan. Aduh duitnya nggak ada juga nih. Ya udah jual apa, usaha apa dulu yang kecil-kecil. Jadi fokus yang dalam kendali dan gunakan kemampuan kreatif untuk mencari cara. Begitu teman-teman. Oke. Iya, betul Teh Nina, nuhun.
Sip. Oh boleh, silakan Mas Teis. Gio. Oh, oke. Mau Mas Gio mengakhiri mau tapi Mas unmute? Gio mungkin boleh. Terakhir ya Boleh, Mas teman-teman, Bio, mohon izin ya. silakan. Kalau yang saya tadi Izin waktu Rob melebihi tadi, waktu ya. Silakan. ya, makasih Teis untuk jawabannya tadi. Nah, kalau dari saya sih bukan dari si lingkungan keluarga sih, tapi di lingkungan pekerjaan yang dimana saya benar-benar bukan dipaksa ya, lebih kayak diinstruksikan, kamu tuh ngedevelop trainer-trainer senior, trainer-trainer yang junior. Jadi kamu harus ngedevelop, tapi saya tidak diisi dengan training-training yang mendukung ke diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi secara langsung saya harus mendevelop orang, saya harus mengisi orang, tapi saya nggak diisi. Nah, jadi secara tidak langsung ilmu saya itu ya stuck di situ-situ aja. Seperti itu, Teis. Terima kasih. Boleh tahu dulu, berarti yang diinginkan Mas Gio ilmu apa persisnya supaya Mas Gio mampu mendevelop para trainer? Ya, yang berkaitan dengan seperti tentang tip trik, kemudian tentang trainer masa depan itu yang bagaimana, kemudian trainer yang problem solving, seperti itu sih, guys. Berarti itu tidak support, berarti nggak ada budgetnya, begitukah, Mas Gio? Benar, seperti itu. Kemarin itu sudah di plot saya, tapi karena di Januari ada revisi terakhir, budget untuk trainer itu dipotong habis, seperti itu. Baik, mohon maaf ya teman-teman, waktu terakhir aja satu. Jadi kembali lagi sama prinsipnya tadi, kalau Mas Gio sudah mengupayakan ngajuin budget, kemudian mengajuin proposal, tapi nggak ada biaya juga, tetapi tetap responsibility-nya, kewajibannya adalah tadi menjadi trainer untuk para senior, kemudian yang dibutuhkannya adalah problem solving, leadership, atau pengetahuan baru, skill-skill baru, knowledge baru. Kalau kata saya, balik kepada internal yang bisa dikendaliin. Karena kan tadi budget nggak ada, atasan nggak ngizinin, dipotong budget. Itu kan udah di luar kendali. Terus pilihannya apa? Pilihannya apakah mau ngeluh, misalnya, ataukah mau begini-begini aja, fix mindset, ya udahlah, kemampuan gue juga begini doang. Atau mau growth mindset. Bagaimana ya caranya aku tetap berkembang dan bertumbuh dan memiliki ilmu walaupun si perusahaan tidak memiliki budget. Jadi pilihannya adalah mau menjadi seseorang secara personal, menjadi seseorang yang growth mindset as a Gio, atau menjadi pegawai yang tumbuh hanya dengan dibiayai. Itu sebetulnya pilihan. Kalau ternyata ya udah loh, sebagai karyawan gue nggak dibiayai, ya udahlah biasa-biasa aja. Tapi merasa memiliki tanggung jawab sebagai diri sendiri, ya berarti fokus aja dengan menumbuhkan diri sendiri. Barangkali dengan biaya sendiri, kalau memungkinkan, atau cari-cari yang free. Sehingga fokusnya ke cara dan strategi. Karena yang tadi dari luar kendali. Bahkan di kita juga banyak yang alumni-alumni perusahaan internal trainer belajar sendiri hanya untuk mendevelop dirinya sendiri, dan itu juga perlu buat dia. Karena ingin tumbuh sebagai dirinya, bukan sebagai karyawan semata. Begitu kalau dari saya. Mudah-mudahan membantu Mas Gio. Terima kasih, Oke. Problem Terima kasih. solving ada juga di kita. Iya. Mangga Teh Nina. Teis? Oh, ada yang mau disampaikan lagi, Teis? Udah cukup. Sudah cukup. Paling terakhir gitu, pastikan bahwa teman-teman kalau ada sesuatu yang tadi hambatan, tantangan, dan itu bingung, pastikan bahwa itu tuh di luar kendalimu atau di dalam kendali. Kalau itu di luar kendali, semakin kita masuk ke dalam, semakin pengen kita ubah, semakin kita komplain, kita akan hanya berputar-putar di persoalan yang sama, terus kita stres dan frustasi. Maka alihkan saja kepada sesuatu yang dalam kendali dan fokus kepada niat baik. Oh, niat baik aku tuh ingin maksimal as a people, individu.
Oke. Gitu, Teh Nina, mangga. Sip, Teis, terima kasih untuk sharing-nya pada hari ini. Teman-teman, tadi mencatat ya apa yang disampaikan Teis. Jadi bagaimana perjalanan Teis dari seorang yang galau-galau terus, galaunya bahkan nggak sebentar ya, bertahun-tahun gitu. Nah, Iya. sampai akhirnya sekarang menjadi seorang yang ajek, tuh kan 5 tahun katanya. Seorang yang ajek, yang kita kenal sekarang, humble, apa ya, menyenangkan, kalem gitu, padahal mungkin sebelumnya riweuhnya kayak apa ya. Oke, teman-teman kalau saya simpulkan, jadi hari ini teman-teman dengan Teis, satu tadi Teis bilang apa, pertama untuk, biar nggak galau, pertama apa, kenali knowing yourself ya, kenali diri Teis ya betul ya, yang kedua beresin internal issue, dan yang ketiga creating roadmap. Jadi kalau sudah tuntas nih, udah kenal, tuntasin, sampahnya dibuang-buang, baru kita buat yang baru ya Teis ya. Oke, dan teman-teman, akhirnya kita sudah di akhir sesi pada hari ini, dan terima kasih kelebihan waktunya tadi sebetulnya di jadwal kita sampai pukul 11.30, tapi tadi ada alhamdulillah banyak yang bertanya antusias gitu ya, dan sepertinya mulai wow, tercerahkan gitu. Nah, monggo silakan teman-teman bagi yang hari ini mengikuti dan ingin menyampaikan pesan-kesannya untuk mengirimkan ke link feedback yang sudah saya kirim di chat ya. Oke, kemudian teman-teman tadi Teis sempat menyinggung-nyinggung sedikit nih, Teis kan sekarang sudah menjadi konten kreator juga gitu. Teis juga saya tahu perjalanannya bagaimana ya memulai dari konten kreator dari yang tadinya sharing-nya diri aja gitu, sekarang udah mulai Iya. berbagi-berbagi, saya tahu betul. Ini bestie saya ini. Kita teman satu angkatan di Tempa ya, Teh ya. The Buddies Kita ya. sama-sama betul Badis. Nah, ini salah satu Badis saya adalah Teis. Jadi saya sama Teis nempel aja gitu. Sebetulnya tema-tema kita tuh mirip, tapi kita saling saling ini Teis ya, saling melengkapi, saling ngingetin. Nah, ini salah satu komentator yang pedas buat saya tuh Teis. Jadi saya juga bisa begini tuh karena sama-sama nih bareng. Teis tuh pedas kalau komen ke saya, gitu ke saya ya. Karena kita sama-sama, saya juga gitu ke Teis. Ih, lu tuh ya gini 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 gitu ya, Teh ya. Jadi tadi Teis kan menyinggung body itu penting banget. Serius, serius penting banget. Oke, nah tadi Teis juga sudah menyinggung tentang konten kreator. Nah, teman-teman yang ini teman-teman belajar semua, yang saya lihat nih ada beberapa nama yang aktif dari sesi 1 sampai sekarang 4 ada terus. Nah, jangan lupa juga nanti tanggal 25 Januari dengan alumni kita, alumni Tempa Mas Aditya Iman dengan trainer as a content creator. Nah, kalau tadi Teis menyinggung semangatnya dari dalam untuk menjadi konten kreator, nanti itu teknisnya, hal teknisnya bagaimana, karena kan menjadi konten kreator juga perlu ilmu ya, kapan harus posting mungkin, dan bagaimana tuh teknisnya. Nah, itu nanti dipelajari sama Mas Aditya Iman. Tanggal 25 ya, itu jam 19.30 malam. Oke, teman-teman, tadi sudah pertanyaan, alhamdulillah sudah diisi semua. Teis juga terima kasih sudah sharingnya, teman-teman juga terima kasih sudah standby dari pagi, di Sabtu pagi hari ini. Sebelum berakhir, tadi saya sudah ucapkan, apa ya, yang ngisi feedback silakan, dan bagi teman-teman yang ingin untuk bertanya lebih lanjut mengenai Tempa gitu ya, bagaimana itu nanti boleh ke coaching klinik, silakan nanti share link-nya sebentar, nanti dibantu sama Mas Aldino, atau boleh nanti saya share di grup aja ya, di grup WhatsApp ya, silakan. Dan akhir kata, sebelum kita ucapkan terima kasih nih, saya sebelum bye-bye, kita foto bersama dulu. Tadi sebetulnya masih lumayan agak banyak, ini yang tersisa bolehlah silahkan on cam untuk kita sama-sama mengawetkan. Halo Akhirnya pagi. mukanya kelihatan. Pak Pak Bambang, Bambang. wah ini baru terlihat Iya. wajahnya. Pak Ansori, Mas Ada Abi. Mas Ustadz Abi ini PJ. dua device deh kayaknya. Ustadz Fizi, oke. Nah, Ustadz Fizi juga ini salah satu alumni Tempa juga ya. Kapan-kapan kita sharing juga Ustadz ya. Mbak Ruli, Bu Ade. Oke, silakan dibantu Mas Aldino. Oke, untuk kita awetkan bersama. Oke, di sini di Yuk, layar 1, saya ada 2, 2. 3. Oke, senyum manisnya mantap katanya. Oke, Halaman 2. gayanya ditahan. 1, Halaman 2. 2. Oke. Baik, sudah? Baik, teman-teman, kalau begitu kita berada di ujung sesi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas nama Tempa Trainers Guild, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya antusias teman-teman semua yang hadir hari ini, dan terus nantikan program-program kami di hari-hari berikutnya, dan terus
ikuti Instagramnya kami, akan ada info-info menarik berikutnya dan info-info program berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih teman-teman Bu semua. Repi, terima Terima kasih. kasih. Pak Bambang, Mbak Mila, Pak Habib. Bu Ade, ini baru kelihatan ini wajah cantiknya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Thais. Terima Terima kasih. kasih. Mbak Sylvia, terima kasih. Silakan yang belum mengikuti grup, bentar saya share di chat. Tadi sudah ya, sempat di chat, ini mungkin yang belum Terima ngeh, kasih boleh di juga chat lagi. teman-teman. Silahkan. Terima kasih. Teh Iis. Mari, udah? Oke, kita mau ini dulu teh, mungkin teh. Teman-teman, silahkan. VN ya.